Yang kisi-kisinya ini bisa berdasarkan dari kisi-kisi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi UCUS ini wajib dilakukan oleh setiap sekolah ya. Ketika aku udah menguasai materi-materinya. Dulu soal-soal yang susah itu. Karena kalau misalkan aku yang sangat memorable bagi aku, apalagi di penghujung kelas 9 ini. Pasti karena ini first time aku banget, unexpected banget, karena selain ini first time buat aku. Halo GP Friends, halo teman-teman, kembali lagi dengan Jurnalistik Podcast. Nah, kemarin kan kita udah nanya-nanya nih tentang STS. Sekarang kita mau nanya-nanya tentang UCUS gak sih? Since 9th graders are doing UCUS now, isn't the topic UCUS? Ya, bener banget. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya tentang UCUS ke special guest kita nih. Tapi sebelumnya, kita harus perkenalan diri dulu gak sih? Of course. Perkenalkan, nama aku Michelle Aurelia, dan ini rekan aku. And you guys already know me, I'm Clarissa Chuk. Now this is our special guest star, Miss Cecile. Hello. Hai Miss. Hello. So, Miss, we're going to ask you a couple of questions. Is that okay? Yes, of course. So the first question is, apa tujuan diadakannya uji coba ujian sekolah atau UCUS sebelum ujian yang sesungguhnya dilaksanakan? Oke, jadi uji coba ujian sekolah itu dilaksanakan untuk mengukur seberapa baiknya anak-anak kelas 9 ini menyerap materi yang mereka dapatkan dulu waktu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tujuannya juga untuk mempersiapkan mereka untuk ujian yang sesungguhnya, yaitu di ujian sekolah nanti. Jadi di UCUS ini mereka bisa belajar bagaimana caranya mengatur waktu, ya, mengatur waktu, kemudian untuk menjawab. Jadi strategi menjawabnya bagaimana, gitu. Oke, kan tadi untuk UCUS itu kan untuk mengetahui ya potensi atau kompetensi dari anak-anak kelas 9. Aku mau nanya nih, misalnya nih ya, kan UCUS pasti kan ada soal-soalnya tersendiri. Itu kira-kira soalnya tuh dibuat dari sekolah sendiri atau merupakan standar yang diikuti dari Dinas Pendidikan? Oke, jadi untuk soal-soal di UCUS, setiap guru mata pelajaran berkewajiban untuk membuat soal yang kisi-kisinya ini bisa berdasarkan dari kisi-kisi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Gitu. Oh, jadi guru sendiri juga ada kisi-kisinya ya, bukan cuma murid doang. Baru tahu aku. Iya, jadi kalau guru-guru membuat soal itu, guru-guru harus punya kisi-kisinya, gitu. Okay, then the next question is, apakah hasil UCUS dapat dijadikan patokan penguasaan materi bagi siswa? Iya, betul, bisa dijadikan patokan ya. Guru-guru bisa melihat seberapa materi yang bisa mereka serap gitu, yang seberapa yang bisa siswa kelas 9 serap selama ini. Karena di situ ada prosentase, misalnya untuk UCUS tahun ini kelas 7 soalnya ada 25%. Untuk kelas 8 25% dan kelas 9 itu 50%. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dari situ penyerapannya. So is UCUS something that decides whether you graduate or not? Enggak, jadi UCUS itu bukan satu-satunya ya. Nanti akan ada rangkaian-rangkaian ujian lainnya, seperti nanti ada nilai PTS 2 ya. Kalau untuk kelas 9 namanya UCUS 2. Kemudian nanti ada ujian praktik. Kemudian ada ujian sekolah ya. Jadi semuanya itu nanti bisa diolah untuk menghasilkan nilai lulusan gitu. Berat banget ya jadi kelas 9. Takut aku tuh. I'm scared to be a ninth grader now. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih, apakah UCUS merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap sekolah atau bukan ya? Jadi UCUS ini wajib dilakukan oleh setiap sekolah ya. Mungkin kalau di sekolah lain namanya bukan UCUS, beda, mungkin namanya tryout, tapi hampir semua sekolah biasanya melaksanakan UCUS atau tryout. Oke. But I have a question. Why is it mandatory? Why isn't there an alternative? Because some students
are good in academic pelajaran. Oke. Kenapa harus diadakan UCUS? Ya untuk mempersiapkan anak-anak ya. Jadi supaya mereka mereview kembali materi yang mereka pernah dapatkan di kelas 7, di kelas 8, dan kelas 9 di semester 1. Karena semester 2-nya ini kita baru berjalan beberapa bulan aja gitu. Itu mandatory karena supaya ketika nanti mereka mengerjakan ujian sekolah yang sesungguhnya, mereka sudah terbiasa. Jadi mereka sudah tahu nih pola pertanyaannya, kemudian mereka bisa punya strategi khusus untuk menjawab dengan cepat, dengan tepat ya, karena dari UCUS ini kan kita memberikan waktu. Jadi waktunya ini bisa nggak sih mereka mengerjakan sejumlah soal dalam waktu yang sudah dipersiapkan itu, gitu. That's great. Now the last question is, apa peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta uji coba ujian untuk memastikan ujian berjalan dengan adil dan lancar? Oke, untuk peraturannya sih hampir sama seperti kalian biasa masuk sekolah ya. Jadi masuk sekolahnya tetap jam 7 ya, kemudian mereka juga harus memakai seragam lengkap. Setelah itu mereka membawa gadget masing-masing seperti HP, laptop, bawa charger, dan terutama pasti mereka harus punya kuota internet gitu. Karena UCUS ini menggunakan CBT, jadi butuh kuota internet tuh. So what if a student doesn't meet the requirements? What happens to them? Kalau mereka melanggar aturan-aturan itu, mereka harus lapor dulu nih ke panitia. Nah, nanti panitia akan memberikan seperti memberikan surat mereka harus bagaimana nanti di kelas atau di ruangan gitu. Okay, I also have a question. Okay. Jadi kayak misalnya tuh peraturan tata tertibnya harus dilakuin sama peserta itu berarti bukan cuma untuk menghindari kecelakaan doang ya? Bisa jadi untuk ketertiban, misal kayak Disiplin. ya disiplin. Oh iya betul, disiplin juga. Iya dong, number one ya. Kalau sekolah kita kan disiplinnya number one. Dan tentu saja juga nggak boleh bawa catatan, nggak boleh bawa buku, bawa kertas. Jadi tidak boleh. Hanya boleh membawa HP. HP-nya juga harus clear Windows-nya. Jadi hanya boleh CBT aja. Karena kalau kalian misalnya membuka Windows lain, dia akan mati nih. CBT-nya mati, nanti butuh password lagi ya kan, akan merepotkan sekali. Jadi memang sudah dipersiapkan supaya anak-anak disiplin mengerjakannya begitu. Okay, that's great. Thank you for answering our questions, Miss. Sumpah gara-gara Miss Cecil, aku jadi tahu banget banyak hal tentang UCUS ini. Makasih banget ya, Miss. Iya, sama-sama. Nah, karena kita udah nanya-nanya tentang UCUS ke salah satu proktor UCUS, kita lanjut lagi nggak sih ke yang lagi mengikuti UCUS, ya nggak? Iya, tapi tunggu dulu nih. Nah, Miss Cecil mau memberitahu bahwa PPDB SMP Merdiwana Depok sedang dalam proses. Bapak Ibu yang putra-putrinya belum menetapkan pilihan untuk melanjutkan ke SMP selanjutnya, masih ada kesempatan untuk mendaftar di website SMP Merdiwana Depok sampai dengan tanggal 14 Maret 2025. Ayo bergabung. Yeay. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye. Halo Junior Friends, welcome to Jurnalistik Podcast. Aku Kalisa Beneran dan rekan saya adalah Dan saya Gracia Pinera. Oke, jadi di sini kita bakal podcast mengenai peserta UCUS nih. Nah, di sini ada kakak-kakak kelas 9 nih yang udah mengikuti UCUS. Kita tanya aja nggak sih mengenai persiapan mereka untuk menghadapi US? Oke, dimulai dari Kalita. Pertanyaan pertama, apakah kakak sudah memiliki rencana belajar yang terstruktur? Jika ya, bagaimana cara kakak mengaturnya? Sejujurnya untuk saat ini aku belum ada schedule belajar yang terstruktur karena aku juga mikirin untuk uprak nanti kayak gimana. Cuman kayaknya untuk kedepannya
aku bakal lebih sering-seringin belajar aja, jadi kayak emang memfokuskan untuk ke UCUS aja daripada ke uprak-upraknya, karena bentar lagi selesai sih. Oke, pertanyaan kedua, apa yang buat kakak merasa lebih siap untuk menghadapi ujian sekolah ini? Yang buat aku lebih siap itu ketika aku udah menguasai materi-materinya, terutama materi-materi yang tadinya aku nggak ngerti, cuman setelah aku belajar aku makin paham, dan itu aku pasti langsung percaya diri. Oke, jadi di sini udah kalian coba nih jawaban Kalita. Langsung aja masuk ke kakak kedua ya. Oke, halo Kak Utari. Halo. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kakak mengelola waktu saat mengerjakan soal ujian? Untuk mengelola waktu ya, kalau dari aku sendiri, aku itu dengan cara aku melewatkan dulu soal-soal yang susah itu. Karena kalau misalkan aku terlalu terfokuskan dengan soal itu, kemungkinan besar soal-soal yang aku bahkan tahu malah tidak terkerjakan gitu. Jadi aku coba melewatinya dulu, dan aku cari soal yang benar-benar aku paham materinya, aku tahu jawabannya, baru nanti setelah mengerjakannya, aku baru kembali ke soal yang sulit itu. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang akan kakak lakukan setelah ujian selesai untuk memperbaiki atau meningkatkan kesiapan kakak di ujian sekolah utama yang akan datang? Oke, UCUS ini sebenarnya sangat membantu ya, apalagi untuk kita kelas 9, karena UCUS ini membantu kita untuk memahami dulu materi-materi, apalagi dari 3 angkatan kelas 7, 8, dan 9 yang tentunya itu tidak mudah sebenarnya untuk dipahami. Tapi seiring berjalannya waktu melewati UCUS itu, kita jadi punya persiapan untuk nanti, oh ini gini loh nanti gambarannya US tuh gitu. Oke, jawaban Kalita juga keren juga nih. Nah, siapa nih? Kak Bianca. Halo Kak Bianca. Oke, buat Kak Bianca, pertanyaan pertama, apa yang kakak lakukan jika menemui soal yang sulit atau tidak bisa dijawab dengan cepat? Mungkinkah kakak melakukan diskusi dengan guru pendamping? Nah, biasanya kalau ada soal-soal yang aku rasa sulit atau aku kurang mengerti, aku biasanya skip atau kasih kayak tanda ragu-ragu gitu. Habis itu aku kerjain soal yang lain, ya kurang lebih sama, pokoknya aku ngertiin dulu. Baru aku balik lagi ke soal itu pas bagian akhir-akhir. Terus aku kayak mencoba memahami lagi, aku mencoba lebih baca lebih pelan-pelan. Terus kalau misalnya benar-benar itu kayak harus dianulir gitu, aku biasanya make sure dulu ke guru pendampingnya. Apakah ini akan dianulir atau ada revisi soal dari guru mapelnya. Oke, jadi kan aku sudah mengalami itu sama hari ini Kak. Apakah akan merasa ada yang perlu dipelajari setelah melihat hasil uji coba hari ini? Kurang lebih untuk selama 3 hari ini ada materi-materi yang udah aku kuasain, mungkin aku paham. Cuman ada juga yang benar-benar kayak aku harus lebih belajar, lebih memahami materinya, karena ada beberapa yang aku lupa-lupa. Terutama hari ini tuh ada matematika, aku ada lupa beberapa rumus, sama kemarin Mandarin itu aku kurang belajar kayak yang kelas 7 sama kelas 8-nya. Ada beberapa yang masih lupa misalnya. Keren banget nih. Ja, jawaban kakak di sini keren-keren gak sih? Keren-keren dong pastinya. Bener banget, karena sekarang kita udah nanya-nanya tentang cara mereka belajar, mereka mengatur waktu. Sekarang boleh kalian kasih tahu pesan dan kesan mereka terhadap UCUS ini. Coba deh Kak Bianca. Oke, pesan-pesan aku selama UCUS ini, UCUS tuh hal yang sangat memorable bagi aku, apalagi di penghujung kelas 9 ini. Kita bisa mengulang memori dari kelas 7, 8, 9. Kayak misal pas belajar buka-buka buku lama tuh kesana kayak memori tuh keulang lagi, kayak kenangan-kenangan. Di samping itu juga meskipun UCUS lumayan tricky soalnya, karena benar-benar dari ngulang dari kelas 7, karena ini nggak seperti ulangan biasanya yang kita mungkin belajar cuman mentok-mentok 5 bab lah, misal buat PAS. Lalu bagaimana Kak? Pesan dan kesan aku untuk UCUS kali ini, yang pasti karena ini first time aku banget ada di posisi ini untuk mengikuti UCUS. UCUS ini benar-benar
benar kayak Bianca, memorable banget. Terus bakal aku ingat terus untuk aku bawa ke kehidupan aku selanjutnya, entah itu materi-materinya, entah itu soal-soalnya, pengetahuannya, dan juga aku pergunakan dengan baik UCUS ini untuk menghadapi US yang akan datang. Lalu kita gimana? Kalau menurut aku, UCUS ini benar-benar unexpected banget karena selain ini first time buat aku, tapi aku juga nggak expect kalau misalnya soalnya tuh apa ya, nggak sesusah ini karena aku kan belum pernah, jadi kayak untuk menghadapi soal-soal dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kayak wah itu bener-bener tantangan banget. Cuman aku tahu ini itu baru step awal, nanti pasti UCUS 2, UCUS 3 dan US itu pasti lebih susah. So aku try to enjoy ini UCUS 1 dan try to be better nanti buat UCUS 2, UCUS 3 dan selanjutnya. Oke, berarti ini udah tahu nih jawaban kita kesan-kesan mereka dalam menghadapi UCUS lah ya, gitu kan. Nanti akan menghadapi US. Sekian GP Friends dari podcast kami hari ini. Maaf jika ada salah